Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heksan Hilal Hamdi dari kelas 10B. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video tentang pembahasan soal modul biologi kelas 10 KD 3.4 bab virus. Tugas video ini dibuat untuk melengkapi nilai remedial ujian biologi. Yang pertama, soal pertama ini berhubungan dengan sejarah virus. Wendell Meredith Stanley adalah ilmuwan Amerika yang menemukan penyakit pada tembakau. Pada eksperimennya, Wendell mengemukakan bahwa virus merupakan suatu mikroorganisme yang memiliki ciri seperti benda tak hidup. Eksperimen yang dimaksud adalah A. Virus dapat dikristalkan, B. Virus hanya dapat hidup di sel yang hidup, C. Virus mempunyai bentuk yang beraneka ragam, D. Virus menyebabkan penyakit pada tanaman tembakau, E. Virus dapat menembus kertas saring pada penyaringan ekstrak daun tembakau. Untuk jawabannya sendiri adalah A. Virus dapat dikristalkan. Dari ciri tersebut, yang menunjukkan ciri benda tak hidup adalah virus dapat dikristalkan. Ciri dan sifat virus dapat hidup pada sel yang hidup, serta menyebabkan penyakit. Itu menunjukkan virus sebagai parasit. Sedangkan ciri bahwa virus dapat menembus kertas saring bahwa virus berukuran sangat kecil. Jadi dikarenakan teori tersebut adalah suatu mikroorganisme yang memiliki ciri seperti benda tak hidup, maka jawaban yang paling cocok adalah A. Virus dapat dikristalkan. Oke, lanjut ke soal kedua yang berhubungan dengan struktur virus. Perhatikan gambar virus berikut yang ada di atas. Berdasarkan gambar materi genetik virus, ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4, E5. Oke, saya sini akan menjabarkan apa saja bagaimana virus. Yang di nomor 1 adalah kapsid, nomor 2 adalah DNA atau RNA, atau bisa disebut dengan materi genetik, 3 leher, 4 serabut ekor, 5 dan lempeng dasar. Untuk yang ditanyakan di soal adalah berdasarkan gambar materi genetik virus ditunjukkan oleh nomor, jadi yang paling cocok adalah nomor 2, karena nomor 2 terdapat DNA atau RNA yang disebut dengan materi genetik. Lanjut soal nomor 3 yang berhubungan dengan tahapan replikasi virus. Perhatikan data tahapan replikasi virus berikut ini. A. Absorpsi, 2 penetrasi, 3 penggabungan, 4 sintesis, 5 pembelahan sel inang, dan 6 lisis. Tahapan tersebut yang tidak terdapat pada replikasi virus secara litik adalah A1 dan 2, B1 dan 3, C3 dan 4, D3 dan 5, E5 dan 6. Untuk jawabannya sendiri adalah D, 3 dan 5. Karena tahapan replikasi virus secara litik adalah absorpsi, penetrasi, sintesis dan replikasi, dan pematangan serta lisis. Sedangkan tahapan replikasi virus secara lisogenik adalah absorpsi dan infeksi, penetrasi, penggabungan, pembelahan sel inang, serta sintesis. Jadi, dikarenakan tahapan litik cuma ada 5, yaitu absorpsi, penetrasi, sintesis, dan replikasi, pematangan atau replikasi, dan lisis. Jadi, yang tidak termasuk pada tahapan litik adalah D, 3 dan 5 atau penggabungan dan pembelahan sel inang. Lanjut kita ke soal nomor 4 yang masih merupakan yang berhubungan dengan tahapan replikasi virus. Peristiwa yang terjadi pada tahap penetrasi daun litik virus adalah A. Virus menempel pada sel inang, B. Terbentuk bagian-bagian tubuh virus, C. Virus-virus baru meninggalkan sel inang, D. Materi genetik virus menginjeksi sel inang, E. Terjadi penggabungan atau perakitan bagian-bagian tubuh virus. Untuk jawabannya sendiri adalah D. Materi genetik virus menginjeksi sel inang. Baiklah, saya akan menjelaskan tahapan daun litik. Yang pertama ada absorpsi, yaitu virus menempel pada sel inang. Lalu ada tahap penetrasi, virus menginjeksi materi genetik pada sel inang. Lalu tahap sintetis dan replikasi, virus mengambil alih perlengkapan metabolik sel bakteri dan terjadi pembentukan bagian-bagian tubuh virus yang baru. Lalu selanjutnya ada tahap perakitan. Virus menggabungkan bagian-bagian tubuh yang sudah terbentuk sehingga tercipta virion, yaitu virus yang lengkap. Jadi yang ditanyakan di soal adalah tahap penetrasi. Jadi jawaban yang benar adalah D. Materi genetik virus menginjeksi sel inang. Lalu lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 berhubungan dengan jenis virus. Penyakit yang menyerang tanaman padi sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman dan menyebabkan kekerdilan. Penyebab penyakit ini adalah virus ATMV, BTYLCV, C. tungro, DTYM, EBGM. Dan sekarang saya akan menjelaskan satu persatu. A. TMV. TMV atau Tobacco Mosaic Virus menyebabkan penyakit mozaik. Penyakit mozaik adalah penyakit yang menyerang tanaman tembakau, kacang tanah, pepaya, cabai, tomat, kentang, dan beberapa jenis labu. Lalu selanjutnya ada TYLCV. TYLCV atau
Tomato yellow leaf curl virus menyebabkan penyakit TLC atau tomato yellow leaf curl. Adalah penyakit yang menyebabkan daun tanaman tomat menguning dan menggulung sehingga mengurangi hasil panen. Lalu selanjutnya ada tunggro. Tunggro adalah penyakit yang menyerang tanaman padi sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman dan menyebabkan kekerdilan. Lalu selanjutnya ada TEM. TEM atau turnip yellow mosaic disebabkan oleh virus TMV atau turnip yellow mosaic virus. Penyakit ini menyebabkan daun tembakau, kapas, dan lobak menggulung. Lalu yang terakhir ada BGM. BGM atau bean golden mosaic adalah penyakit yang menyebabnya menguningnya daun pada tanaman tomat dan cabai. Penyakit ini disebabkan oleh virus begomovirus, bean golden mosaic virus. Jadi, karena di soal yang ditanyakan adalah penyakit yang menyerang tanaman padi sehingga menyebabkan pertumbuhan tanaman dan menyebabkan kekerdilan. Jadi, yang paling benar dalam opsi tersebut adalah C, tunggro. Karena tunggro menyebabkan penyakit pada tanaman padi sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman dan menyebabkan kekerdilan. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.